sudah ada beberapa wilayah yang termasuk zona merah. Oh iya. Justru itu saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalaupun di suasana WFH saat ini, kita jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentunya terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, tentunya yang bisa kita tempuh melalui Vidcom, video conference dan lain-lain sebagainya, pembelajaran sistem daring yang memang saat ini kita lakukan. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, khususnya para kepala sekolah, operator, dan juga seluruhnya yang tergabung dalam tim BOS sekolah se-Kabupaten Langkat. Saat ini kita ditargetkan untuk membuat terobosan inovasi yang memang sehubungan dengan bergulirnya situasi revolusi industri saat ini yang melanda bangsa kita dunia. Mau tidak mau kita harus siap untuk mengikuti era revolusi 4.0 yang memang berorientasi kepada digitalisasi, ya, bahkan pembelajaran digitalisasi ini terus kita upayakan untuk meningkatkan pengetahuan bagi kepala sekolah, operator, guru, dan seluruh stakeholder pendidikan yang ada di Kabupaten Langkat ini tentunya. Karena tanpa penguasaan IT dan teknologi IT dan yang sangat pesat perkembangannya saat ini memasuki revolusi industri 4.0 ini, kita akan ketinggalan. Justru itu sekali lagi kita berharap melalui tim BOS Kabupaten Langkat supaya terus dikembangkan sebuah inovasi aplikasi yang secara linkage seluruh Kabupaten Langkat tentunya bisa kita manfaatkan sistem IT yang memang sangat membantu kepada sekolah-sekolah kita, khususnya tentang RAKS, laporan penggunaan barang, laporan penggunaan dana BOS, dan seluruhnya kita harapkan by system nanti dan bisa diakses secara online, dan memang itu yang diharapkan oleh tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan kita saat ini yang memang seluruh sekolah sedang diaudit, bahkan sudah berakhir auditnya itu. Ada ditemukan barangkali yang belum memahami kepala sekolah itu bagaimana sistem akuntansi pemerintahan dan penatausahaan keuangan pemerintah itu. Kami menyadari bahwa Bapak Kepala Sekolah, para guru, dan para operator ini mungkin banyak yang tidak berlatar pendidikan sarjana akuntansi. Namun kami berharap masih bisa kita pelajari dan bisa kita secara keseluruhan di Kabupaten Langkat ini supaya terus berupaya, dan kami terus dari Dinas Pendidikan memberikan pelatihan BIMTEK, baik itu secara daring, karena memang suasana
kita di Kabupaten Langkat ini saat ini dengan mewabahnya virus COVID-19 ini tentunya berimplikasi terhadap proses belajar mengajar yang selama ini secara manual atau secara konvensional kita terlalu terfokus kepada kebiasaan rutin yang memang selama ini tidak memanfaatkan teknologi IT. Jadi justru ini hikmahnya dengan mewabahnya virus COVID-19 ini, kita terus berupaya mencari terobosan, inovasi untuk sistem pembelajaran yang memang dibutuhkan dalam era revolusi industri 4.0 tadi. Mudah-mudahan kita berharap dengan pelatihan ini manfaatnya bisa input yang kita harapkan bisa kita dapatkan. Bahkan saya berharap bagaimana output dari kegiatan ini itu yang perlu tentunya kita hasilkan. Saya berharap sekali lagi terima kasih dengan digelarnya kegiatan rapat sistem daring ini. Mudah-mudahan nanti ada lagi di bidang-bidang lain, materi-materi lain juga terus dilaksanakan seperti ini. Tidak ada alasan kita menunggu terus, tapi kita harus jemput bola, buat sebuah terobosan dan inovasi sistem pembelajaran, baik itu sistem aplikasi yang terintegrasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas kedisiplinannya untuk mengikuti acara ini. Dan juga sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Bapak Ibu Kepala Sekolah, operator, peserta rapat hari ini, Bapak sendiri kan sumber. Baik, kita lanjutkan acara pada hari ini kepada materi penggunaan aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah. Kepada Bapak narasumber, waktu dan tempat. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat terima kasih tadi telah dibuka oleh Bapak Dinas Pendidikan Langkat terkait masalah bimbingan teknis penyusunan Arkas pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, awal sekali barangkali perlu kami sampaikan dalam nuansa masih Idul Fitri. Saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin atas segala yang pernah kita perbuat, tentunya selaku manusia tak luput dari yang ada. Berikut adalah penyampaian tentang penyusunan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Tentunya
aplikasi ini merupakan hal baru karena tahun inilah bentuk rencana kita anggaran berbentuk aplikasi. Insya Allah kita upayakan semaksimal mungkin untuk penyusunannya dengan hasil harapan kita adalah juga mungkin. Untuk ini mari bersama-sama kita ikuti, kita cermati penyampaian bimbingan teknis penyusunan RKS ini oleh saudara kami Mahmud Pratowo. Untuk ini kepada saudara Mahmud Pratowo selaku narasumber dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Misno Sumono selaku kasih kurikulum pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka. Bapak Ibu yang kami hormatin, langsung kita kepada pembahasan materi RKS dalam bentuk aplikasi yang akan disampaikan oleh Saudara Mahmud Pratowo. Kepada narasumber kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu dan diharapkan terus bertambah ya. Saat ini sudah ada 68 partisipan dan kita harapkan 84. Berarti hampir seluruhnya ya, tinggal orang. Bapak Ibu, jadi untuk itu sudah kita bagikan keseluruhan kode aktivasinya ya. Alhamdulillah saat ini sudah lebih dari 75 sekolah yang berhasil mengesahkan, dan untuk pengesahan sendiri dari dinas kita masih menunggu approve dari bapak-bapak pimpinan kita yang sekaligus menelaah RKS yang Bapak Ibu kirimkan secara print out. Bapak Ibu, jadi untuk yang Bapak Ibu menjalankan aplikasi ini, Bapak Ibu bisa membuka laman RKAS untuk mengunduhnya ya. RKAS. Kita cuma masuk ke versi 204. Maka ini wajib Bapak Ibu naikkan versinya. Mengapa? Karena server sendiri sudah naik juga, ya, sudah naik ke 204 agar tidak terjadi bugs yang signifikan. Kalau untuk kesempurnaan saat ini pusat juga sedang terus memperbaiki ya bugs yang ada, seperti contohnya saat print out hasil RKS itu tahun tertanggal 30 Desember 1988. Nah, itu 1899. Dan itu diabaikan saja. Jika kita sahkan nanti, maka RKS akan berubah tanggal itu juga. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu buka RKS, ya, di unduhan, kita bisa mengunduh yang namanya file 204. Ini saya sudah unduh, dan ini Bapak Ibu kita praktik langsung, mudah-mudahan bisa kita mengerti lah ya, sedikit ya. Dan untuk panduan sendiri itu ada di FAQ-nya halaman RKAS ya. Ini untuk mengunduh ya, kita unduh, saya sudah mengunduhnya. Nah, setelah diunduh kita buka di galeri ya, di mana unduhan tadi, langsung kita jalankan. Ya, mungkin proses ini bagi Bapak Ibu operator lah ya, atau yang menggunakan komputer, ini sudah paham. Nah, setelah kita jalankan, kita buka, maka pastikan Bapak Ibu versinya menjadi versi 204 ya, 204. Nah, untuk 204 ini sendiri perbedaannya adalah di sini untuk penanggung jawab nantinya ya. Saat ini kita udah buka, kita jalankan ya. Ya, kita tutup dulu ya.
supaya dia akan meminta aktivasi. Oke. Oke, itu lagi. Nih, aktivasi ini didapat dari dinas Bapak Ibu. Jadi dari dinas yang bertindak sebagai admin. Saat ini masih saya, dan untuk SD juga bisa yang lain. Pak Reza juga masih di tim kita, SMP ya. Jadi setelah kita masuk ke menu ini, pastikan Bapak Ibu internetnya terhubung ya. Internet terhubung, lancar, dan di sini ada notifikasinya terhubung dengan server. Nah, untuk itu setelah kita mendapatkannya, kita cari ya, ini langsung ya. Jadi saya pinjam nih. Ini kan dinas tidak memegang ya. Nah, ini sebagai contoh dari SMP Negeri 4 Sailepan. Kita aktivasinya ini karena diaktifasi sudah diaktifasi di laptop sekolah, maka nanti akan muncul notifikasinya seperti apa. Kita lihat ya. Namanya kita buat di sini. Jadi Bapak Ibu yang sudah melakukan registrasi, nah akan ada notifikasi seperti ini Bu. Database sekolah ini terindikasi sedang digunakan di komputer lain. Maka silahkan menghubungi dinas untuk meminta mereset database pada aplikasi Markas. Jadi karena ini mau kita gunakan di komputer ini sebagai bahan uji kita, agar kita mengerti, maka kita hubungi admin ya, saya lah gitu ya. Nah, maka admin akan masuk ke Markas dan akan menggantinya ya, aktivasi tersebut hingga aplikasi ini dan datanya bisa digunakan di komputer yang ini ya. Jadi disarankan Bapak Ibu pastikan laptop yang kita gunakan ini adalah laptop yang khusus untuk pengelolaan dana BOS. Jangan dicampur-campur yang lain ya, karena hal ini akan menyulitkan kita, terjadi tumpang tindih nantinya kalau dibuka di beberapa laptop. Oke, karena kita tadi ingin ganti ya kode aktivasi. Ya di sini kita cari. Sailepan. Ini dia. Sailepan. Oke. Ini di sini kita ganti kode aktivasi. Jadi mohon izin Bapak Raja Guguk nanti bisa di backup datanya dulu ya. Untuk ini kita gunakan dulu data sementara. Oke, Bapak Ibu kan sudah masuk. Jadi di sini kosong ya. Nah, di sini kosong belanjaannya.
sinkron data berhasil. Maka langkah berikutnya adalah di penganggaran, ya. Masuk ke penganggaran. Ini kita isikan penanggung jawab terlebih dahulu, ya. Nah, inilah bedanya 204 dengan sebelumnya. Jika sebelumnya penanggung jawab tidak bisa dirubah, dalam arti kata baku, ya. Untuk saat ini, misalkan Bapak Doni ini menjabat di April misalkan, maka bisa kita rubah dari Januarinya ini ke Maretnya ini siapa gitu, dan ini akan berpengaruh kepada siapa nanti yang akan mendatangani BKU-nya, ya Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, ini enggak kita rubah karena Bapak Ibu mulainya dari tahap 1 sudah, ya. Oke. Jika sudah, maka gambar-gambar orang kah Pak ini? Oh iya. Iya. Oke. Jika sudah, maka kita masuk ke penganggaran dan kita aktifkan buat kertas kerja. Di sini ada 2 pilihan, kertas kerjanya bos reguler kah atau silpa bos reguler kah, gitu. Jadi untuk silpa bos reguler ini mesti lapor ke dinas karena itu akan diinput dari manajemen, dan ini berdasarkan hasil dari pemeriksaan, ya, hasil pemeriksaan BPK nantinya, ya. Maaf Bapak Ibu karena suaranya terlalu kencang, jadi Bapak Ibu kita unmute semua, ya. Biarkan dulu hostnya yang menyampaikan. Jadi ini harus berdasarkan pemeriksaan. Nah, karena kita sudah jelas untuk bos reguler, maka kita buat kertas kerja reguler, ya. Nah, di sini juga pastikan koneksi internet karena akan mengambil data bos. Nah, sebelumnya kan 1 juta, sekarang sudah 1.100.000, maka bosnya ini sudah benar. Oke, maka jika oke, maka kita klik oke. Nah, setelah masuk diaktifasi kertas kerja, mana selanjutnya? Selanjutnya kita masuk ke kertas kerjanya. Dan karena tadi yang diaktifasi adalah bos reguler, maka sumber dananya ini akan muncul bos reguler saja. Tapi kalau kita juga mengaktifasi silpa bosnya, maka di sini akan sumber dananya akan 2, ya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membuat kertas kerja bos reguler. Nah, di fitur ini ada tambah baru, ada sisip, ada ubah data, ya, ada hapus, dan bisa kita urutkan di mana nomor urut yang pertama, ya, tentu nomor 1, program nomor 1. Nah, kita lanjut, kita tambah baru, ya. Nah, ini contoh ini Bapak Ibu, ya, kita mau gunakan sebagai apa kegiatannya. Nah, contoh, misalkan ada usul, silakan, ya. Oke, contohnya saja, ya, kita buat di sini, bisa kita cari pengembangan kompetensi lulusan, ya, yang sudah ada, ya, pelaksanaan ujian sekolah, ya, pelaksanaan ulangan harian, seperti pelaksanaan ulangan tengah semester lah, ya, kita buat di sini, ya. Oke. Nah, untuk belanjanya untuk apa? Misalkan untuk ATK, untuk yang lain-lain. Nah, kita contohkan di sini untuk ATK. ATK atau belanja alat tulis kantor, ya.
Tinggal klik di sini. Nah, di kegiatan ini juga kita tinggal memilih apa yang mau kita belanjakan, Bapak Ibu, apa yang mau kita anggarkan, ya. Jadi untuk apa ini bisa kita buat ya untuk ya macam-macam. Karena ini tadi ulangan tengah semester, maka kita pilih yang pertengahan ya, triwulan 2 tentu ya. Nah, di sini kita tulis misalkan 5 rim lah ya, 5 rim kertas HPS polio. Harganya berapa? Gitu. Misalkan kita buat di sini 55.000. Ya. Maka akan muncul dia Bapak Ibu. Ini juga jangan lupa kita buat tuannya. Oke, maka seperti ini. Jadinya, jadi Bapak Ibu, untuk pengisian ini nggak mungkin kita selesaikan, ya kan? Karena ini waktu terbatas. Jadi Bapak Ibu bisa membaca langsung di panduannya, ya Bapak Ibu ya. Setelah nanti terisi di sini satu kode rekening, untuk menambahkan yang lain jangan klik tambah jika misalkan pelaksanaan ujian semester ini selain kertas. Jadi tinggal sisip. Fungsi sisip ini adalah menambah jumlah belanja atau barang yang ada pada pelaksanaan kegiatan. Jadi kalau kita tambah baru maka akan banyak nanti kesalahan di situ. Jadi usahakan sisip di kegiatan ini apa saja di kertas yang sudah kita rencanakan sampai habis baru kita tambah baru. Nah, di sini misalkan kita sisip lagi. Kita sisip ya. Setelah kita beli kertas tentu kita beli misalkan ballpoint ya. Ballpoint. Nah, di sini triwulan 2 tadi ya. Oke. Kita beli misalkan 12 buah, nggak mungkin ya. 12 dus ya. Dia kan pakai dus ya, pakai box. Kalau tidak ada pakai pak. 12 pak paket ya gitu ya. Maka kita buat di sini box lah ya. Box. Yang mana harganya contoh saja ya. 70.000. Makan. Di sini box, di sini buah. Maka salah di sini. Maka di sini harus disesuaikan box ya. Oke. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kan untuk standar kompensasi. Jika ada yang lain, kita untuk misalnya ini kan udah pelaksanaan ulang tengah semester. Misalnya untuk tambah baru lagi untuk pembayaran honor ya. Misalkan. Nah, tinggal pilih pembayaran honor apa misalnya, honor tenaga administrasi misalkan ya. Nah, di sini kode rekeningnya juga administrasinya itu PNS atau non PNS. Tentu kalau yang negeri honor tidak bisa dibelikan ya kepada ASN. Jadi di sini kita buat honorarium non PNS tentu saja Bapak Ibu. Tenaga kontrak ya. Di sini Bapak Ibu tidak bisa mengetik selain nama-nama yang ada di dalam Arkas. Jadi jika ada dana lebih maka honorarium dapat diberikan kepada tenaga administrasi kan begitu di Juknis ya. Tidak BPK di situ. Jadi untuk guru baru wajib. Dan untuk guru sendiri tidak boleh diberikan kepada guru yang baru. Artinya sebelum 31 Desember 2019 itu bisa kita anggarkan di sini. Tentunya kita buat di sini screening C. Ya. Maka karena ini sifatnya honor, jadi Bapak Ibu harus klik triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Karena apa? Karena ini kan rutin ya bulanannya.
Jadi di sini kita buat 1 orang. Kita langsung dia, di sini juga 1 orang. Ini kita buat karena dia triwulan, maka di situ 3 bulan. 3 bulan. Untuk harganya berapa itu sesuaikan dengan anggaran yang ada dan kebijakan kepala sekolah yang ada. Untuk kita yang memasukkan ini tidak serta-merta kita pilih begitu saja, tapi kan ada rencananya ya dari kepala sekolah. Contohnya kita buat di sini 500.000. Oh. Oke, maka akan berkurang 1,5 juta karena dia 3 bulan. Begitu juga. Di sini kita buat karena dia orang per bulan, jadi kita buat orang per bulan, 12 orang kan, jadi kan gitu, 12 orang bulan. Jadi terhitung dia 12 bulan Bapak Ibu. 1 orang. Kita oke kan? Nah, di sini setelah 1 kan 7 ini. Bisa saja kita gunakan, tapi saat mencetak nanti bisa kita urutkan. Ini ada tombol urut ke bawah, urut ke atas. Nah, pertanyaannya, untuk dana BOS, total anggaran dana BOS ini, jadi waktu kita membuat RKS itu sudah dibagi-bagi kian, Bapak Ibu, yang mana pencairannya 30%, 40%, 30%, ya. Dan itu silahkan Bapak Ibu kepala sekolah menganggarkan pada kepentingan yang ada. Artinya di TW1, TW2, TW3, TW4 tidak ada batasan berapa yang akan dibayarkan asal dananya cukup. Tentunya kan begitu. Jadi ini sudah dipelajari lah sebelumnya ya. Jadi begitu Bapak Ibu untuk pengisiannya. Untuk apa? Ini banyak yang mau join lagi nih. Untuk yang sinkronisasi pengesahan, maka dana anggaran ini harus sudah 0 ya Bapak Ibu. Kan nggak mungkin kita selesaikan ya. Jadi di situ kita bisa menganggarkan sampai 0. Setelah itu baru kita lihat pengesahan di sini. Ini BOS reguler. Coba kita contoh. Jika tidak kita selesaikan sampai 0, maka jika kita sinkronkan, maka nanti akan 0 ya Bapak Ibu. Harus 0 ya. Nah, komite belum diisi tadi, lupa kita ngisinya, selesaikan dulu ya. Ini. Oh, ini komitenya siapa misalnya? Bapak Rahmat. Seperti itu Bapak Ibu, lebih kurangnya ya, karena ini sudah waktunya sudah selesai ya. Karena kita jadwalnya hanya 45 menit dan ini akan berakhir nih Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sekali jika hal ini tidak kita selesaikan di sini, tapi nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Barangkali Bapak Ibu juga sudah menyelesaikan ini. Jadi pertanyaan Bapak Ibu bisa dikirim atau nanti di sesi pertanyaan bisa ditanyakan langsung mengenai teknisi ya, bisa kita jawab. Tapi kalau untuk mengenai pertanyaan di luar pengisian ini, maka yang berwenang Bapak-bapak pimpinan kita yang bisa menjawab. Mungkin begitu Bapak Ibu ya, lebih kurang saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Pada para peserta, terima kasih atas atensinya dan terima kasih atas pengisian datanya di
Ini saya serahkan kembali kepada Bapak Bukhori. Aku Baik, terima kasih Pak Mahmud Pratowo, untuk narasumber, Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh peserta rapat hari ini. Maka kita masuki acara yang berikut, yaitu sesi tanya jawab. Sebelum kita mulai acara sesi tanya jawab, perlu kami sampaikan tata cara untuk bertanya. Kami akan sampaikan dulu bagaimana tata cara untuk bertanya di Baik Bapak Ibu, di Salmon. sini ada dua cara bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Yang pertama dengan bertanya secara langsung, namun ini keterbatasan waktu, yaitu kita diapakan 45 menit di sini. Yang pertama klik tombol partisipan, lalu klik tombol raise hand. Setelah mendapat tanggapan dari admin, peserta dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung dan akan mendapat jawaban langsung dari narasumber. Atau dengan cara yang kedua, dengan bertanya melalui Gelombang kolom kedua chat. pala apa? Masuk. Bukannya kita, Kak. Adapun Satu gelombang kita sama orang itu. Enggak, orang itu season 2 dia. Kita gelombang pertama. Berarti kita yang tadi? Iya. Inilah kita ini. 10.15 hari. izin Ibu yang baru bergabung, tolong di mute dulu Bu, biar jangan terganggu. Lemak. Ibu, dengan bertanya melalui kolom chat, Bapak Ibu saya lanjutkan, klik tombol chat, langsung tuliskan pertanyaan yang akan diajukan. Jawaban akan dijawab langsung oleh narasumber. Jika waktu tidak mencukupi, Ya Allah. maka jawaban dari narasumber akan disampaikan melalui WA group. Bapak Ibu yang saya hormatin, yang kami hormatin, izin karena waktu kita terbatas untuk sesi pertama ini, maka kita akan keluar dari sesi yang pertama ini, kita akan masuk sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kita akan link lagi, kita akan bergabung lagi di sesi yang kedua. Terima kasih.